Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Luar biasa. Baik anak-anak, sebelum kita memulai apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini, kita ice breaking dulu ya, seperti biasa, oke? Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Rafa. Hai Rafa. Sebutkan nama saya sama temanmu kayak biasanya. Oke, diulangi lagi ya. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Gabriel. Oke. Pak Somad Gabriel Dewa Nizam. Ustadz Somad Gabriel Dewa Nizam Ryu. Ustadz Somad Gabriel Dewa Nizam Ryu Coki. Ustadz Somad Gabriel Dewa Nizam Ryu Coki Uno. Ustadz Somad Gabriel Dewa Nizam Ryu Coki Uno Rifat. Ustadz Somad Gabriel Dewa Nizam Ryu Coki Uno Rifat Atta. Ustadz Somad Dewa Yang lain konsentrasi. Gabriel Dewa Nizam Ryu Coki Uno Rifat Atta Rafa. Konsentrasi. Ustadz Somad Gabriel Dewa Ryu Coki Nizam. Kebalik ya? Kebalik ya. Oke, siapa dulu tadi? Siapa tadi? Oke, baik. Bagus, tak apa-apa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak, hari ini Ustadz Somad pengen kita membuat sebuah keyakinan kelas yang untuk kita menumbuhkan nilai-nilai kebajikan untuk kelas 5 Al-Furqan ini supaya nanti bisa tertular oleh kita semua dan menjadikan budaya positif di sekolah. Nah, bagaimana cara membuatnya Ustadz? Kita akan membuat dulu peraturannya. Apa sih peraturan kelas itu? Nah, dari peraturan kelas itu nanti ada nilai kebajikan nanti yang akan kita ambil. Setelah nilai kebajikan yang kita ambil, baru kita bentuk keyakinan kelas. Oke, bisa semua? Tugasnya anak-anak nanti mencurahkan apa yang harus ada, aturan apa yang harus ada di dalam kelas. Bisa ya? Ustadz Somad bagikan kertas. Saya kasih waktu 10 menit ya. Buat 10 aturan kelas yang menurutmu baik untuk kelas 5 Al-Furqan. Oke, silakan. Anak-anak nanti ketika membuat aturan kelas, sambil kamu bayangkan nilai-nilai kebajikan apa yang ada saat peraturan itu nanti muncul. Contoh semisal ya, tidak boleh berbicara saat ustadz atau ustadzah menerangkan pelajaran. Kamu bayangkan nilai kebajikannya itu apa sih? Ya, nggak usah ditulis, tapi dibayangkan saja nilai kebajikannya. Nilai kebajikannya kalau saya mendengarkan guru ketika menerangkan, itu berarti saya menghormati guru. Nah, seperti itu ya. Sambil dibayangkan. 10 aturan kelas. 10 aturan kelas. Ya,
10 menit cukup ya. Silakan ditulis menurut curahan hati kalian. Datang tepat waktu, mengerjakan tugas, boleh seperti itu contohnya. Tidak berlarian, nah, boleh seperti itu. Silakan melaksanakan tugas piket, boleh. Disiplin saat sholat, silakan kamu tuliskan 10 peraturan kelas. Ya, bagus. Buang sampah boleh. Datang tepat waktu. Bagus. Apa itu? Tidak mencoret-coret bangku. Boleh. Silakan tulis. Tidak berlari. Bisa. Makan sambil duduk. Nah, itu kan juga peraturan ya. Bisa ditulis itu, makan sambil duduk. Minum juga sambil duduk. Memakai sepatu hitam. Tidak boleh memakai sepatu Cinderella. Ayo Fatimah, dapat berapa itu? Dapat 1 Mas Ian. Memakai seragam sesuai jadwalnya. Oh ya, pintar. Ramah dengan teman. Ini. Nanti kita bahas ya nanti ya. Dibahas saja. Sambil menghilangkan nilai kebajikan, yang dituju nilai kebajikan itu nilai baik, moral. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia itu kan ada cerita nilai moral yang bisa diambil, amanat yang bisa diambil. Nah, ini Rafa sudah banyak ini Rafa. Berapa ini Rafa? Wis, sudah 8 ya. Bermain sewajarnya. Wah, di kelas bermain. Mengerjakan tugas piket, mengerjakan PR, tidak mencoret bangku. Ya, sip. Bagus. Sabdan masih 5 ya. Makan dan minum sambil duduk. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Bagus. Yuk yang lain. Nanti saya tunjuk satu anak untuk membacakan aturannya. Nanti saya ketik. Kalau ada yang sama, nanti nggak perlu ya. Ada yang baru nanti saya ketik lagi. Satu lagi di papan. Seperti ini ya. Seperti ini. Silakan. Oh, sama ini pakaiannya harus rapi, bagus. Tidak boleh nyontek saat ujian. Oh, betul, ulangan. Melaksanakan piket kelas ini sudah banyak ini. Disiplin, patuh pada ustadz-ustadzah, ya betul. Tidak berkata kotor atau kasar. Wah ya, bagus itu. Tidak berkata kotor. Dapat berapa Felin? Dapat 7. Naura? Dapat 2. Ya, enggak apa-apa, terus lanjutkan aja. Melaksanakan tugas piket, tidak boleh bermain saat pelajaran.
hormat dan patuh pada guru. Bisa. Oke. Hah? Boleh, tulis saja. Tidak boleh membantah guru. Kan aturan itu ya. Oke, nggak apa-apa aturannya. Kalau dipukul temannya atau diajak temannya, nggak boleh membalas, gitu ya. Oke, nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti akan ada nilai kebajikannya. Kebajikannya itu apa? Sabar, kan gitu ya. Sabar, menghargai, tidak cepat marah, tidak emosi. Itu kan nilai kebaikannya. Gimana, Devin? Oh ya, patuh terhadap ustadz ustadzah. Bermain yang tidak membahayakan. Oke. Di kelas boleh bermain ya. Oke. Baju harus rapi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Devin. Nggak apa-apa. Nanti kita lihat nanti ya. Sepakati bersama-sama. Sholatnya tepat waktu. Oke anak-anak, 5 menit lagi ya. Berapapun dapatnya nanti saya ketik, saya tulis di papan. Nanti kita sepakati bersama-sama menjadi peraturan kelas kita dan menjadi keyakinan kelas kita. Kalau sudah menjadi keyakinan kelas, berarti kita harus jadikan prinsip ya sama-sama. Saya, kalian nanti jadikan prinsip bahwa ini adalah keyakinan saya dan saya meyakini ini. Akan saya laksanakan hal seperti ini. Sudah, Rafa? Oke, bagus. Santun dalam berbicara. Ya, 5 menit lagi. Ada yang sudah? Oke, ada yang sudah. Bagus, pintar. Oke, baik. Cukup ya. Yang dapat 5 boleh, tidak apa-apa. Yang dapat 6 boleh, tidak apa-apa. Yang dapat 7, tidak apa-apa. Yang dapat 10, apa-apa. Baik. Saya akan minta bantuan pendapat yang sudah dapat 10. Rafa. Sambil dipegang nih Rafa. Nah, saya ketikkan ya di depan ya. Rafa boleh dibaca. Mudah mengucapkan terima kasih, bermain sewajarnya. Satu-satu, mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Oke. Bermain sewajarnya. Bermain sewajarnya. Oke. Menolong sesama. Menolong sesama. Ya. Mengerjakan pekerjaan rumah. Mengerjakan pekerjaan rumah. Lagi. Tidak berkata yang menyakiti hati seseorang. Tidak berkata menyakiti orang lain gitu ya. Ya. Oke. Makan minum sambil duduk. Makan minum sambil duduk. Tidak mencontek. Tidak mencontek. Makan minum dengan tangan kanan. Makan dan minum dengan tangan kanan. Santun dalam berbicara. Santun dalam berbicara. Oke, baik. Ini 10 aturan yang sudah ditulis oleh Rafa. Anak-anak yang lain mungkin ada yang sama ya? Ada yang sama ya? Ada yang berbeda?
Yang berbeda siapa? Oke, Gabriel dulu ya. Yang berbeda saja yang disebutkan. Yang berbeda saja. Memakai sepatu di dalam kelas. Pakai sepatu di dalam kelas. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Oke, sudah? Bagus, pintar. Ada lagi yang berbeda? Yang berbeda, yang berbeda. Yang perempuan dulu ya. Yang perempuan dulu. Si. Naimah. Yang berbeda saja. Tidak boleh bermain bola di kelas. Tidak boleh bermain bola di kelas. Tidak boleh bermain bola di dalam kelas. Oke, lanjut. Jika ingin ke toilet, izin kepada guru. Oh, izin ke guru jika keluar kelas gitu ya. Betul? Apalagi? Sudah? Sama yang lain? Sama. Oke. Ada lagi yang berbeda? Alia dulu. Yang berbeda. Satu aja yang berbeda. Harus ada jam kos ketika selesai mengerjakan tugas. Harus ada jam kos. Harus ada jam kos Ketika selesai mengerjakan tugas. ketika selesai mengerjakan tugas. Oke, saya catat dulu ya. Oke, sudah? Ada lagi? Tapi ada lagi. Nanti ada lagi. Yang beda. Kelly. Agak cepet. Tidak boleh rame Tidak boleh rame. ketika guru pergi atau tidak ada di kelas. Tidak boleh rame ketika guru Pergi. tidak ada di kelas ya. Ya. Tidak Di kelas. berlari-lari saat pelajaran. Tidak boleh lari-lari saat pelajaran. Tidak boleh membantah saat dinasihati guru. Tidak boleh membantah saat dinasehati guru. Sudah. Sudah ya? Ada yang beda, sangat beda ya, sangat beda. Sangat beda, satu saja. Harus selalu menolong walaupun selalu dibully. Harus tetap menolong meskipun dibully. Oke, satu lagi. Bisa. Rajin sholat 5 waktu atau mengaji. Oh, harus menolong meskipun dibully. Oke, sholat ya? Ya. Sholat 5 waktu dan mengaji. Ya. Yang hampir sama? Ada yang hampir sama? Ada yang beda? Sabdan dulu. Yang beda? Tidak boleh bohong. Tidak boleh berbohong. Tidak boleh berkata bohong. Lol, kok ke atas ya? Berkata bohong. Ini ya? Ya. Terus ada lagi? Tidak. Iya, silakan. Sabda. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Oh, sudah tadi. Membuang sampah pada tempatnya, sama. Ada lagi? Oke. Saya butuh 2 anak lagi ya, yang berbeda ya. 2 anak, 1 anaknya satu-satu. Rio tadi sudah? Belum? Oke, Rio. Oke, 1 aturan Rio.
Fokus mendengarkan guru saat pelajaran. Apa? Fokus mendengarkan guru saat pembelajaran. Mendengarkan guru saat pelajaran. B. Tidak banyak bicara. Hah? Tidak banyak bicara Oh, saat sama, belajar. sama. Oh, iya. Satu lagi. Cewek. Gendis. Satu yang beda gendis. Ya, gendis. Tidak mencoret-coret meja. Tidak mencoret meja. Oke, baik anak-anak. Itu aturan-aturan yang kalian tulis. Mungkin ada lagi yang berbeda, ya. Sekarang Ustadz kepengen menyatukan. Ada beberapa aturan tuh yang sama bacaannya, ya. Dan perlu kita sepakati bersama-sama. Oke? Nah, kita baca. Aturan yang pertama, mengucapkan terima kasih, menolong sesama. Ini ya. Mengucapkan terima kasih, menolong sesama. Nih. Sama enggak? Sama. Nilainya sama apa tidak? Sama. Mengucapkan terima kasih saat dibantu teman. Gitu ya. Nah, yang menolong sesama saya hapus ya. Karena kita wajib menolong sesama ya. Oke. Ada ini bermain sewajarnya. Terus di sini tidak boleh bermain di dalam kelas. Nah, yang mana ini? Yang kita setujui. Bolehkah kita bermain di dalam kelas? Tidak boleh. Boleh tapi tidak boleh bermain sepak bola. Oke. Siapa yang setuju boleh bermain di kelas? Oke, kasih alasannya. Dewa dulu. Berikan alasan. Kenapa kok boleh bermain di kelas? Kalau gak bermain, bosan terus. Kalau nggak bermain Bisa refreshing habis pelajaran. Oke. Siapa yang tidak boleh bermain di kelas? Siapa yang tidak boleh bermain di kelas? Tadi siapa yang tidak boleh bermain sepak bola? Oh ya, Naimah ya tadi ya. Kenapa tidak boleh bermain? Nanti kayak kemarin lagi, Us. Kenapa? Ya. Oh ya, kena temannya ya. Zafira. Oke, baik. Berarti saya kasih tawaran seperti ini anak-anak. Boleh bermain di dalam kelas saat waktu istirahat atau diizinkan oleh Ustadz Ustadzah. Boleh seperti itu? Saya seperti itu ya. Oke. Kita sepakati. Boleh bermain di kelas. Di kelas gitu ya. Saat jam istirahat atau diizinkan oleh Ustadz Ustadzah. Gitu ya. Oke. Ini saya coret. Tidak boleh bermain bola di dalam kelas. Coret ya. Coret ya. Intinya tidak boleh bermain saat jam pelajaran. Kecuali ada izin dari Ustadz Ustadzah. Contoh, kamu sudah selesai mengerjakan, selesai menulis, kamu ingin menggambar, kamu ingin bermain sama temannya, bermain sweet atau apapun, boleh. Kalau Ustadz Ustadzahnya mengizinkan. Kalau nanti main sepak bola di dalam kelas, Ustadz Ustadzahnya tidak mengizinkan, maka tidak boleh bermain sepak bola. Oke? Setuju ya? Oke, setuju. Truth or dare, boleh apa tidak? Izin dulu ke Ustadz Ustadzah. Oke, bagus.
Mengerjakan pekerjaan rumah. Berarti apa ini anak-anak? Oh, PR. Saya tulis gini ya, selalu mengerjakan tugas rumah, gitu ya. Oke. Tidak PR ya, PR. Oh, itu TR. Pekerjaan rumah. Oke, saya tulis pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah itu banyak, nah, ngepel, nyapu. Oh ya, oke. Tidak berkata menyakiti orang lain. Setuju ya? Setuju ya? Setuju. Bagaimana kalau saya jadikan satu seperti ini? Tidak boleh membantah saat dinasehati. Sama ya? Sama ya? Oke. Tidak berkata kasar dan menyakiti orang lain, gitu ya. Oke. Saya coret yang ini ya. Oke. Selanjutnya ini. Makan minum sambil duduk. Setuju ya, setuju. Makan minum sambil duduk dan menggunakan tangan kanan. Menggunakan tangan kanan. Oke, tidak menyontek berarti harus jujur ya. Jujur, oke. Jujur, bersikap jujur. Oke, ini saya coret ya, tadi sudah ya. Oke. Berbicara santun. 7. Oke, santun dalam berbicara. Pakai sepatu di dalam kelas. 7. 7. Ya, pakai sepatu, bagus. Membuang sampah pada tempatnya. 7. Datang tepat waktu. Oke. Izin ke guru jika keluar kelas. Oke, setuju ya. Izin ke ketua kelas, berarti gitu ya. Izin ke guru sekitar. Nah, begitu ya. Kalau nggak ada semua, berarti sekolah sedang libur. Harus ada jam kosong ketika selesai mengerjakan tugas. Oke, baik. Ustadz tanya dulu, jam kosong itu apa artinya? Jam kosong itu artinya apa? Jam kosong adalah Beristirahat. jam istirahat. Jam kosong adalah jam istirahat, berarti salah gimana Alia? Jam kosong adalah jam yang sudah kayak semisal kita kan udah ngerjain tugas dari Pak Somad, kemudian kita harus ada jam kosong. Seperti itu. Oke. Jam kosong adalah jam kalau saya sudah selesai kerjakan tugas dari Pak Somad, itu jam kosong gitu ya. Oke, saya mau tanya lagi. Ini perumpamaan. Nah, ini perumpamaan. Ini isinya apa? Kalau ada isinya? Kalau kosong? Gak ada apa-apanya ya? Berarti jam kosong itu kamu gak ngapa-ngapain? Apa berarti? Berarti jam tidur, jam main, jam apa? Oke, baik. jam hiburan. Begini, oke. Wah, luar biasa ini kelas 5 Al-Furqan ini. Jasi. Bagaimana kalau istilahnya jangan diganti jam kosong? Istirahat oleh metu, oke. Jam refreshing.
Refreshing itu banyak nah. Refreshing. Coba kamu lihat. Pengertiannya jam kosong. Kosongnya gak ada apa-apanya toh ya. Dompetku kosong. Loh. Kan berarti entek ya, gak ada duitnya ya, gak ada uangnya ya. Botolnya kosong. Lah gak bisa ngapa-ngapain. Kalau jam refreshing itu kamu boleh menggambar. Ya, boleh membaca buku. Boleh menghafalkan, boleh mainan. Mainannya nggak boleh mencelakai temannya yang lain. Tidur jangan. Kok tidur angel ditangeni? Ya, oke. Boleh ya? Boleh. Oke, setuju. Tapi istilahnya bukan jam kosong. Ada jam refresh gitu ya, refresh. Untuk jika setelah mengerjakan tugas. Oh, break time. Oke, boleh. Break time. Oh ya, break time kayak ada acara-acara kalau seminar itu ada break, coffee break, break time. Tidak boleh rame ketika guru tidak ada di kelas. Siapa yang tidak setuju tidak boleh rame? Oke. Kenapa harus rame dan kenapa alasannya? Untuk hiburan, Pak. Sabda. Oke. Untuk hiburan. Untuk hiburan. Kenapa harus rame? Untuk hiburan. Kira-kira hiburannya apa ketika mainnya apa? Mainnya harus rame itu main apa? Main bola. Tidak boleh tadi bilangnya. Loh, kan tidak ada game online. Main apa yang harus rame? Kejar-kejaran. Main kejar-kejaran. Kan tidak boleh lari-lari. Nenek kebayang. Oh, main nenek kebayang. Oke. Tidak boleh rame ketika guru tidak ada di dalam kelas. Kalian minta harus rame. Ustaz Somad tadi mengatakan, apa kegiatan yang harus rame? Ustaz Somad itu kalau ada kegiatan yang rame itu ada dua, yaitu konser musik sama kalau ada kebakaran. Wah, kebakaran! Rame. Nah, bagaimana kalau ada seperti ini? Kan ada tuh tugasnya ketua kelas, wakil ketua kelas. Kalau tidak ada guru harus gimana? Panggil guru, kan gitu ya. Kalau kamu rame berarti ada dua kegiatan. Berarti di dalam kelas itu kalau rame ada kebakaran atau ada konser musik. Konser musik. Apa itu? Kalau ketua kelas manggil saman tapi tepak samen ning WC Pak ya Pak. Bergelut, Pak. Kalau saya ke belakang itu pasti izin kan. Saya kan mesti, saya mohon maaf izin ke belakang. Ada urusan sama toilet kan gitu ya. Ada meeting dengan toilet kan mesti gitu. Oke, Ustadz gak setuju kalau harus rame. Kita ganti. Bagaimana gini? Tetap tertib meskipun tidak ada guru di kelas. Kenapa Sabdan? Kenapa kamu tidak mau tertib? Apa? Karena kalau sepi bosen. Loh, bukan sepi, tertib. Karena tertib itu bosen. Tertib itu bosen. Ya. Kalau kita di jalan raya lalu lintas, ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, kan tahu aturannya. Kalau tidak tertib terjadi apa? Ditilang. Kecelakaan, ditilang.
Tertib bukan berarti harus sepi. Bukan berarti harus menentok. Boleh kamu baca, boleh kamu hafalan, boleh kamu bermain, asalkan tidak membuat gaduh dan mengganggu kelas yang lain. Setuju? Setuju? Tertib bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Ya, Rafa? Kita mau tertib diganti aja ketertibannya. Oh iya. Oh iya, Sabdan ketertiban ya. Malah gak kepengen tertib. Oke, saya ganti ya. Tertib, tetap tertib. Walaupun tidak ada guru di kelas. Tidak boleh lari-lari saat pelajaran, setuju? Setuju. Kalau Aing nggak bisa diem bagaimana? Aing, gimana kamu kalau nggak bisa diem Aing? Ada pertanyaan dari temannya. Biasanya Aing Rifat ini suka lari-larian ketika pelajaran, mengganggu. Agak dewa Ustaz, dewa sih. Oke. Kalau misalkan yang Aing lakukan dilakukan lagi gimana? Maksudnya tadi ketika berlari-larian saat pelajaran. Cara dari kakak. Cukup. Oke, cukup. Oke, baik. Begini. Nanti konsekuensinya itu nanti oleh ustadz-ustadzahnya. Anak-anak, perhatikan. Kita sedang membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tidak menghukum temannya, tapi kamu membuat kamu jadi orang yang berkarakter baik. Paham ya? Paham ya? Jadi kalau ada teman kita yang salah, itu tidak boleh kita itu membuli. Contoh misalkan, contoh ya. Oh, siapa? Rifat. Maju ke depan nggak bisa, terus kita bully, menutup kayak saya. Nah itu tidak boleh. Makanya kita buat keyakinan kelas dulu ya. Oke. Tidak boleh lari-lari saat pelajaran. Harus menolong meskipun dibully. Tadi sudah ya. Menolong, ini sama ini. Tidak boleh berkata bohong. Setuju ya? Sholat 5 waktu dan mengaji. Oke. Mendengarkan guru saat pelajaran. Tidak mencoret-coret meja. Oke, baik. Ini menjadi aturan kelas kita. Nah, sekarang Ustadz Somad kepingin kalian tahu nilai kebajikannya. Ya, nilai kebajikan apa yang akan diraih dari peraturan ini. Coba. Mengucapkan terima kasih saat dibantu teman. Apa nilai kebajikannya? Menjadi orang yang ramah atau orang yang pembenci? Betul. Kita tulis. Kebajikan yang dituju adalah menjadi orang yang ramah. Begitu. Ya. Kalau orang yang tidak tahu berterima kasih? Yang mana? Oh, ini yang mana yang tidak bohong ini? Paling jujur. Ini ya. Ini berarti sama ya? Oke. Boleh bermain di kelas saat jam istirahat atau diizinkan oleh Ustadz Tada. Nilai apa yang dituju? Kalau boleh bermain.
Bukan. Aktif? Bukan. Kalau kamu sering bermain di dalam kelas, kamu ceria apa tidak? Senang apa tidak? Oke. Menjadi, oh bukan di sini ya. Menjadi bahagia, gitu ya. Menjadi orang yang bahagia. Oke, sip. Selalu mengerjakan pekerjaan rumah. Oke, disiplin. Menjadi orang yang disiplin, pinter. Nah ini sudah mulai ya nanti ya. Ini udah dapat ini keyakinan kelas kita ini. Tidak berkata kasar dan menyakiti orang lain. Berarti menjadi orang apa? Nilai apa yang dituju? Menjadi orang baik. Baiknya apa? Ramah. Sama ya dengan ini ya. Saya copy paste. Oke. Makan minum sambil duduk dan menggunakan tangan kanan. Menjadi Rasul. Menjadi apa? Kewajiban. Bukan. Nilai kebajikannya apa? Ajaran Rasul. Kira-kira kalau menjadi dia mengikuti ajaran Rasul menjadi orang seperti apa? Beriman. Kalau makan dan minum sambil duduk itu kira-kira itu orangnya sopan apa enggak? Sopan. Kalau saya tulis menjadi orang yang sopan atau menjadi orang yang beradab? Oke, kita ganti. Yang beradab gitu ya. Nah, santun gitu ya. Nah, itu enggak beradab gitu ya. Bersikap jujur. Menjadi orang yang jujur, gampang ya. Nah, tidak menipu orang. Jadi orang yang jujur. Santun dalam berbicara berarti ramah. Ya, ramah, santun. Oh iya, Ramadhani. Pakai sepatu di dalam kelas. Menjadi orang yang disiplin, betul. Mematuhi peraturan, pinter. Iya, sama kan nilainya. Kepengennya kan menjadi orang yang disiplin. Membuang sampah pada tempatnya. Kalau menjaga kebersihan itu menjadi orang seperti apa? Cinta lingkungan. Menjadi orang yang cinta lingkungan. Jarang loh orang yang cinta lingkungan itu. Datang tepat waktu berarti disiplin. Oke, bagus. Izin ke guru jika keluar kelas. Santun atau sopan? Sopan ya, berarti menjadi orang yang sopan. Oke. Pinter. Ada break time jika telah mengerjakan tugas. Bahagia. Oke, menjadi orang yang bahagia. Pak, seharusnya itu dari peraturan kerja, Pak. Tidak menggunakan HP. Tidak menggunakan HP maupun Guru Tidak menggunakan apa? tidak menggunakan HP di dalam kelas maupun guru kecuali keadaan yang memungkinkan. Susah ini untuk guru ini. Tidak boleh menggunakan HP atau laptop, jangan. Oke, anak-anak gini. Laptop sama HP sekarang itu sudah menjadi media pembelajaran. Ustadz Somad sudah buktikan kan, hari ini kalian boleh bawa HP. Betul nggak? Boleh bawa HP mencari sumber belajar. Itu ya. Nah, kalau nanti aturannya tidak boleh bawa HP, maka nanti media pembelajarannya akan menjadi hilang salah satunya. Seperti itu ya. Yang penting kita menggunakan HP-nya sesuai dengan tempat dan keadaan. Oke? Setuju ya? Setuju. Kita lanjutkan yang ini ya. Ini kurang sedikit, Nak. Tetap tertib walaupun tidak ada guru di kelas. Disiplin ya, disiplin. Oke. Ini sudah mulai mengkerucut.
Tidak boleh lari-lari saat pelajaran. Disiplin juga. Sholat 5 waktu dan mengaji. Kewajiban. Menjadi orang yang kewajiban. Taat beragama. Menjadi orang yang taat. Taat beragama dalam taat beribadah gitu ya. Wis gitu aja. Oke. Mendengarkan guru saat pelajaran, menghargai orang lain ya. Menjadi orang yang menghargai orang lain. Tidak mencoret-coret meja. Cinta lingkungan. Nah ya, karena nilai kebajikan yang akan dituju. Kamu mau nggak menjadi orang yang disiplin? Nah, ini tujuan kita. Nah, nilai kebajikan yang dituju itu adalah tujuan kita. Kamu mau nggak menjadi orang yang beradab dan santun? Mau kan? Kamu nggak mau nggak? Nggak kepingin jadi orang yang santun? Apakah kita nggak kepingin jadi orang yang ramah? Gitu ya. Oke, sekarang sudah ada nilai kebajikan yang dituju. Sekarang tinggal keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah rangkuman dari nilai kebajikan yang dituju. Maka, Ustaz Somad bisa menyimpulkan, keyakinan kelas kita adalah setiap warga kelas 5 Al-Furqon dia ingin menjadi orang yang disiplin. Gitu? Betul? Betul, oke. Ini keyakinan kelas kita ya. Setiap warga 5 Al-Furqon juga ingin menjadi orang yang ramah. Betul? Hah? Tidak apa-apa, tidak urut. Oke. Setiap warga 5 Al-Furqon ingin menjadi orang yang jujur. Betul? Betul. Oke. Setiap warga 5 Al-Furqon ingin bahagia, betul. Siapa yang nggak ingin bahagia? Nggak ada yang nggak ingin bahagia ya. Setiap warga kelas 5 Al-Furqon ingin menjadi orang yang cinta lingkungan, betul? Oke. Setiap warga 5 Al-Furqon ingin menjadi orang yang sopan dan santun. Ada lagi yang belum? Taat beribadah ya belum ya? Setiap kelas 5 Al-Furqon menjadi orang yang taat beribadah. Oke. Nanti keyakinan kelas ini saya buat bannernya, kita tempel di sini supaya saya terutama dan kalian semua meyakini bahwa itu nanti yang akan kita tuju. Paham ya? Paham ya? Seperti yang saya ucapkan kemarin, keyakinan itu adalah prinsip kita. Seperti permainan kemarin, Rifat yang memegang sebuah kertas ya, apa itu? Oh, tangan yang dikepal ya. Itu adalah keyakinan kita. Tidak boleh dilepas. Ya, saya harus jujur, saya harus taat beribadah, saya harus bahagia, saya harus apalagi tadi keyakinan kelas kita ramah. Saya harus cinta lingkungan. Dan ini kita tanamkan dalam hati, dalam pikiran kita supaya kita menjadi orang yang berkarakter. Kalau di dalam tujuan pendidikan namanya profil pelajar Pancasila. Oke, baik, terima kasih anak-anak atas partisipasinya untuk membentuk keyakinan kelas kita. Mudah-mudahan ini menjadi sukses kita bersama. Amin. Saya kira itu saja, kita akan beralih ke kegiatan ekstrakurikuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.